Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Iis Istihamsyah dari Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 4444190051. Nah, di sini saya akan membahas tentang penentuan kadar abu dan mineral menggunakan titrasi pengendapan metode Volhard. Nah, topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada titrasi argentometri, yang kedua ada prinsip titrasi argentometri, yang ketiga ada pengertian metode Volhard, yang keempat ada mekanisme metode Volhard, yang kelima ada prinsip metode Volhard, dan yang terakhir ada analisis metode Volhard. Yang pertama kita akan membahas tentang titrasi argentometri. Menurut Parawata 2012, titrasi argentometri merupakan titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan merupakan reaksi titran dengan titrat membentuk endapan yang sukar larut seperti misalnya ion klorida dititrasi dengan larutan perak nitrat atau AgNO3 membentuk endapan perak klorida atau AgCl berwarna putih. Pengendapan dalam titrasi pengendapan dipengaruhi oleh pH maupun adanya komplekson. Setio 2010 berargumen bahwa titrasi argentometri adalah titrasi pengendapan yang menggunakan reagen pengendap perak nitrat untuk analisis halogen anion-anion mirip halogen seperti SCN-, CN-, CNO-, asam lemak, dan beberapa anion organik divalen. Adam 2007 menegaskan bahwa titrasi argentometri juga dapat diartikan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida, Cl-, Br-, I-, atau anion lainnya, Cn-, CNS- dengan ion Ag+ atau argentum dari perak nitrat dan membentuk endapan perak halida. Nah, prinsip titrasi argentometri. Prinsip dasar dari titrasi argentometri adalah reaksi pengendapan atau presipitasi di mana zat yang hendak ditentukan kadarnya diendapkan oleh larutan baku AgNO3. Zat tersebut misalnya garam-garam halogenida seperti Cl, Bri, sianida, tiosianida, dan fosfat. Nah, apa sih metode titrasi Volhard? Nah, titrasi argentometri memiliki 3 metode umum, yaitu metode Mohr, metode Vajans, dan metode Volhard. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang metode Volhard. Apa sih metode Volhard itu? Metode Volhard didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi untuk meneliti ion tiosianat berlebih. Metode ini dapat dipergunakan untuk cara titrasi langsung dari perak, larutan tiosianat standar atau untuk titrasi tak langsung dari ion klorida. Indikator yang dipakai adalah Fe3+ dengan titran NH4CNS untuk menetralkan kadar garam perak dengan titrasi kembali setelah ditambahkan larutan standar berlebih. Kelebihan AgNO3 dititrasi dengan larutan KCNS, di mana kelebihan larutan KCNS akan diikat oleh ion Fe3+ membentuk warna merah darah dari FeSCN3. Selanjutnya, ada prinsip titrasi Volhard. Prinsip dasar dari titrasi argentometri ini, menurut Santoso dan Purbaningtyas 2017, adalah pembentukan endapan yang tidak mudah larut antara titran dengan analit. Nah, selanjutnya ada mekanisme metode Volhard. Mekanisme reaksi dasar yang terjadi dalam metode Volhard adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada reaksi Ag+ dengan Cl
menghasilkan AgCl. Ada juga reaksi dari SCN- dengan Ag+ menghasilkan AgSCN. Dan ada Fe3+ bereaksi dengan SCN- menghasilkan AgSCN2+. Untuk mencegah pengendapan ion Fe3+ menjadi besi hidroksida, titrasi dilakukan pada suasana asam. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah dari ion kompleks AgSCN2+. Nah, ada lagi nih mekanisme metode Volhard. Titrasi Volhard merupakan teknik titrasi balik digunakan jika reaksi berjalan lambat atau jika tidak ada indikator yang tepat untuk pemastian TE atau titik ekuivalen. Larutan perak ditambahkan berlebih ke dalam larutan halida. Nah, seperti ini reaksinya. X direaksikan dengan Ag+ menghasilkan AgX yang berbentuk endapan dengan Ag+. Nah, setelah reaksi sempurna dengan endapan disaring, kemudian larutan dititrasi dengan larutan baku tiosianat. Reaksinya Ag+ sisa ditambah SCN- menghasilkan AgSCN dalam bentuk larutan. Indikator Fe3 akan membentuk senyawa larut berwarna merah hasil reaksi Fe3+ dengan ion tiosianat. Dengan reaksinya, Fe3+ bereaksi dengan 6 SCN- menghasilkan FeSCN6 3-. Nah, reaksi ini harus berlangsung dalam suasana asam, karena jika dalam suasana basah akan mudah terbentuk endapan FeOH3. Selanjutnya, yaitu analisis metode Volhard. Nah, di sini saya menggunakan analisis kandungan klorin pada beras yang diteliti oleh Siti Aminah, Ismail Marzuki, dan Asmi Rashid pada tahun 2019 dengan judul Analisis Kandungan Klorin pada Beras yang Beredar di Pasar Tradisional Makassar dengan Metode Argentometri Volhard. Seminar Nasional Pangan Teknologi dan Entrepreneurship. Nah, di sini prosedurnya yaitu sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak kurang lebih 5 gram. Nah, lanjut. Sampel dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan 15 ml Aquades, dan dilakukan pengadukan. Selanjutnya didiamkan selama 10 menit dan disaring ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Nah, selanjutnya di sini ada proses pengadukan. Nah, di sini ada penambahan residu dan Aquades. Residu ditambahkan Aquades 15 ml, diaduk, didiamkan 10 menit dan disaring ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer-nya itu 250 ml yang telah berisi filtrat pertama. Jadi, residu yang tadi ditambahkan dengan Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah berisi filtrat tadi, filtrat sampel. Nah, selanjutnya filtrat lalu ditambahkan 3 ml HNO3 6N, kemudian ditambahkan AgNO3 standar dalam buret sebanyak 5 ml. Nah, selanjutnya ditambahkan 3 ml nitrobenzen dikocok kuat untuk mengkoagulasi endapan. Lalu ditambahkan 1 ml indikator besi. Nah, ditambahkan 1 ml indikator besi. Selanjutnya, larutan tersebut dititrasi dengan perak nitrat yang tersisa dengan larutan KSCN 0,02
N standar sampai larutan tepat berwarna kemerahan yang permanen. Nah, pada proses ini aqueous dimasukkan dengan tujuan sebagai pengencer. Nah, nitrobenzen dimasukkan pada metode ini itu berfungsi sebagai lapis minyak yang memisahkan endapan dari CNS. Mengapa? Karena supaya tidak terjadinya kelarutan AgCNS kurang dari kelarutan AgCl yang reaksinya akan bergeser ke arah kiri, sehingga hasil analisis Cl menjadi lebih kecil. Gitu. Nah, jadi ini tuh bisa dicegah oleh larutan nitrobenzen supaya tidak terjadi. Selanjutnya, kadar klorin dalam sampel ditentukan berdasarkan volume titran perak nitrat yang tersisa dititrasi dengan larutan KSCN 0,02N standar sampai larutan tepat berwarna kemerahan yang permanen. Dilakukan pengamatan pada volume kalium tiosianat yang digunakan. Kemudian dihitung kadar klorin yaitu sebagai asam hipoklorin pada masing-masing sampel berdasarkan reaksi 3ClO- bereaksi dengan 2Ag+ menghasilkan ClO3- dengan 2AgCl. Ya, baik. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini yaitu titrasi Volhard merupakan teknik titrasi balik yang digunakan jika reaksi berjalan lambat atau jika tidak ada indikator yang tepat untuk memastikan titik ekuivalen. Nah, metode Volhard didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion besi 3 untuk meneliti ion tiosianat berlebih. Pada metode ini, reaksi harus berlangsung dalam suasana asam jika dalam suasana basah akan mudah terbentuk endapan FeOH3. Titik akhir titrasi ini ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah dari ion kompleks. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.